FPI ini sudah ada sejak tahun 1998. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah mewawancarai Sekjen FPI, Saudara Munarman, tentang perjalanan FPI selama 22 tahun. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi sosial kemanusiaan dan juga tentu saja dakwah, dan selama ini dianggap oleh sebagian dan bahkan sebagian besar masyarakat sangat bermanfaat, terutama ketika terjadi bencana kemanusiaan, bencana alam di berbagai tempat. Salah satu yang paling monumental adalah ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2004 atau 16 tahun yang lalu. Bentrok antara massa FPI dan organisasi masyarakat Sunda. Nah, sekarang organisasi ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang dengan alasan salah satunya tidak mempunyai legal standing. Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas. Boleh Mas Fadlizon, tetapi ya, ingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu dia sah, tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah kalau melanggar hukum apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan melanggar hukum. Betul. Di mana itu dibuktikan melanggar hukumnya? Di dalam melanggar hukumnya itu kan harus dimasukkan. dibuktikan di pengadilan. Tapi pada bagian mana melanggar? Dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia, sweeping, itu adalah Ehrenrichting. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. FPI dibubarkan tapi masih dapat pembelaan. Salah satu yang getol membela adalah Fadlizon, yang akhir-akhir ini juga mendapat gelar sebagai jubir FPI. Ia tak terima ketika FPI disebut radikal. Berbagai pembelaan ia lakukan, termasuk menekankan kembali bahwa FPI dalam tanda kutip pernah bergerak di bidang sosial. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi sosial kemanusiaan dan juga tentu saja dakwah. Selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat sangat bermanfaat, terutama ketika terjadi bencana kemanusiaan, bencana alam di berbagai tempat. Kata Fadlizon kala itu pada Rabu 30 Desember 2020. Dalam kanal YouTube-nya, Fadlizon juga mengingatkan bahwa FPI turut membantu saat bencana alam tsunami Aceh 2004. Salah satu yang paling monumental adalah ketika terjadi tsunami Aceh pada 2004. Sekarang organisasi ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang, dengan alasan salah satunya adalah tidak mempunyai izin legal, ujarnya. Tapi, tahukah Fadli, jika dibandingkan persentase gerakan sosial versus gerakan radikal yang dilakukan oleh FPI, lebih banyak gerakan radikalnya. Yang dibanggakan dan sering didengungkan dari gerakan sosial FPI hanyalah turut membantu bencana alam tsunami Aceh 2004. Hanya itu. Tapi fakta menyebutkan, pada 1 November 2004, 500 anggota FPI merusak kafe dan bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang di kawasan hiburan Kemang, Jakarta Selatan. Pada 23 Desember 2004, 150 anggota FPI bentrok dengan Saptam CICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada 27 Juni 2005,
FPI menyerang acara kontes Miss Waria di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. 9 Juli 2005, sekitar 400 orang beratribut FPI menyerbu kampus Mubarak, Parung, Jawa Barat. Mereka memberi ultimatum dalam hitungan 7 kali 24 jam. FPI akan bertindak lebih tegas lagi. 12 April 2006, ratusan anggota FPI menyerang dan merusak kantor majalah Playboy. 20 Mei 2006, anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai jadi tempat maksiat di Kampung Kresek, Pondok Gede, Jakarta Timur. 1 Juni 2008, 27 aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang berdemo memprotes surat keputusan bersama Ahmadiyah mengalami luka-luka dianiaya massa FPI saat sedang berunjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat. 26 Juli 2011, massa FPI merusak gedung tempat pertemuan waria di Purwokerto, Jawa Tengah. 8 Agustus 2011, sekitar 30 orang FPI mengobrak-abrik warung Coto Makassar di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan karena tetap buka siang hari pada saat bulan puasa. 28 Agustus 2011, ratusan anggota FPI merusak mobil Daihatsu Luxio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Mobil itu diduga milik seorang penjual minuman keras di Mataram Raya, Cempaka Putih. Massa FPI bentrok dengan pemuda. 28 Oktober 2011, ratusan anggota FPI bentrok dengan anggota Polres Metro Bekasi saat menggelar unjuk rasa di depan sekolah Yayasan Mahanaim di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. FPI menilai yayasan sekolah telah melakukan pemurtatan agama terhadap warga Bekasi sejak tahun 2008. Kemudian pada 12 Januari 2012, massa dari FPI dan Forum Umat Islam demo di depan kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Massa kemudian melempari gedung dengan batu dan telur busuk. Aksi protes dilakukan atas pembatalan Perda Miras oleh pihak Kemendagri. 8 Juli 2013, FPI terlibat bentrok dengan warga Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah ketika melakukan pawai dan razia di sejumlah lokalisasi. FPI dan warga sekitar terlibat cekcok yang berakibat tewasnya seorang warga akibat tertabrak mobil Avanza yang dikemudikan anggota FPI. 12 Agustus 2013, FPI terlibat adu bacok dengan warga Desa Kandang, Semangkon, Lamongan, Jawa Timur yang diawali aksi penganiayaan anggota FPI kepada 3 orang warga di sebuah rental PlayStation. 30 Desember 2013, Kepolisian Kota Depok, Jawa Barat menangkap 5 orang anggota FPI lantaran melakukan razia di sebuah toko minuman di Cimanggis. Polisi menangkap mereka karena terindikasi anarkis dalam melakukan aksinya. Kemudian pada 3 Oktober 2014, kejadian ini terjadi ketika FPI melakukan unjuk rasa menolak pengangkatan Ahok menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. Bentrokan yang awalnya damai berujung rusuh yang melukai belasan anggota polisi. Kepolisian berhasil menangkap koordinator sekaligus otak kerusuhan Novel Bamukmin bersama 21 anggota FPI lainnya. Gembar-gembor menyatakan FPI merupakan gerakan sosial, tapi cuma bisa nyinyiri pemerintah di kala awal tahun 2021. Indonesia dilanda duka. Gelar kerumunan lakukan penjemputan yang melibatkan ribuan massa padahal negara sedang memerangi COVID-19. Apakah itu maksud kontribusi sosial dari Fadlizon? Sementara di sisi lain, aksi dari Presiden Jokowi membungkam dari teriakan Fadli. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir dalam beberapa hari terakhir di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi juga dijadwalkan meninjau lokasi terdampak lainnya seperti Jembatan Mataram yang aksesnya terputus karena terjangan banjir. Kemudian Presiden berencana mendatangi posko pengungsian untuk melihat kondisi warga terdampak serta kesiapan bantuan yang diberikan kepada mereka. Selepas kegiatan itu, Jokowi dan rombongan akan kembali menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsuddin Nur dan bertolak ke Jakarta. Turut serta juga dalam penerbangan menuju Kalimantan Selatan diantaranya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TMI Tony Harjono, Komandan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto, serta Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bayi Mahmudin.
Diberitakan, banjir melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir. Gubernur Kalimantan Selatan pun telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Sehubungan hal tersebut, saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan yang dimaksud bencana alam menerapkan status siaga, ujar Sahbirin Nur dalam keterangan tertulis pada Jumat 15 Januari 2021. Untuk darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang menjadi status tanggap darurat. Tambahnya, gimana Bung Fadli? Mana suara nyaringmu itu?